Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2583 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya beri judul renungan kita pada pagi hari ini, sengsara membawa nikmat. Amin. Haleluya. Seperti judul sinetron tahun 90-an ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dalam Alkitab banyak sekali contoh orang-orang yang mengalami masa-masa berat dalam kehidupan mereka, tapi di akhir hidup mereka, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Contohnya Yusuf. Yusuf mengalami perjalanan hidup yang sangat-sangat berat dalam kehidupannya. Dia dikasih bapaknya tapi dibenci saudara-saudaranya. Dia kemudian dibuang ke sumur, lalu dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Yusuf oleh orang Midian itu dijual ke Mesir kepada Potifar dan menjadi budak Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan Yusuf masuk penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penjara itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada Yusuf. Justru di saat dia di dalam penjara, Tuhan mengangkat dia. Amin. Menjadi Perdana Menteri di Mesir. Oh haleluya. Saudara, seandainya saudara dan saya yang jadi Yusuf, pasti saya yakin kita akan protes sama Tuhan. Karena kita merasa kita tidak ada salah. Kita merasa mungkin kita sudah melakukan yang benar. Tapi tiba-tiba masalah datang secara beruntun, membuat kita menderita, susah. Kita yang tadinya aman-aman, tapi tiba-tiba banyak masalah dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau kita ada di posisi Yusuf, pasti kita akan protes sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perjalanan kehidupan Yusuf kita belajar bahwa dalam setiap persoalan yang dialami Yusuf, Tuhan bekerja
untuk mendatangkan kebaikan buat Yusuf. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita sedang hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh lain, Ayub. Saudara perhatikan Ayub, bagaimana dia sudah hidup saleh, dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi tiba-tiba saudara, masalah demi masalah datang. Bukan hanya harta bendanya yang dalam sekejap habis, tapi 10 anak yang dia kasihi, 10 anak yang dia cintai, semua mati dalam waktu yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Ayub yang begitu saleh, dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Sampai dia mengalami titik, bukan lagi titik nol saudara, minus. Semua yang dia miliki, habis harta, anak-anak yang dia kasih. Bukan hanya itu saja, dia kehilangan. Saudara, kesehatannya juga. Dia mengalami sakit yang begitu parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat di mana dia ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya waktu dia diberkati ada di sekitarnya. Tapi setelah dia mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya, semua orang meninggalkan Ayub. Bapak, Ibu, Saudara, Ayub mengalami pergumulan yang berat, tapi dia tetap setia cari Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat daripada sebelumnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami satu pergumulan yang berat, yang tadinya mungkin saudara punya segalanya, dan sekarang ada di titik nol saudara. Saudara mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan saudara. Saudara imani sama seperti Ayub. Tuhan akan pulihkan keadaan saudara 2 kali lipat. Tapi saudara, memang Tuhan izinkan mengalami satu pergumulan yang berat supaya saudara menempel lekat erat dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika mereka mengalami ujian yang hidup, mereka terlepas daripada pengandalan mereka kepada Tuhan. Mereka mulai ragu kepada Tuhan karena mulai merasa diri, kenapa ini terjadi kepada saya yang sudah setia ikut Tuhan, melayani Tuhan, kenapa ada masalah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, justru ada pergumulan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Coba seandainya kita tidak ada pergumulan saudara, maka kita akan lupa dengan Tuhan. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan itu adalah salah satu cara dari Tuhan untuk mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bukannya menjauh, bukannya protes kepada Tuhan, bukannya marah kepada Tuhan karena masalah yang saudara sedang alami. Justru melalui masalah itu kita semakin dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di balik masalah yang terjadi dalam hidup kita, ada berkat yang sedang menanti di ujung masalah yang kita sedang hadapi saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik masalah yang Tuhan izinkan kita alami, ada kebaikan, ada berkat, ada kemuliaan di balik semua masalah yang saudara dan saya sedang hadapi. Haleluya. Kalau ada masalah, jangan buru-buru mengeluh. Jangan buru-buru protes, komplain, ngambul, saudara. Jangan. Kenapa kita tidak boleh mengeluh ketika kita ada masalah? Karena di balik masalah yang terjadi pada kita,
Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kan ada contoh orang kaya yang bodoh. Punya segalanya tapi mati binasa. Dan saya mau bilang, Tuhan tidak mau saudara mengalami hal yang sama. Saudara bergelimang harta benda kekayaan, tapi pada akhirnya saudara mati binasa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam kehidupan saudara. Dan seolah-olah semua yang saudara bangun runtuh. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang datang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Amin. Saudara, mungkin kalau kita diberkati, saudara, kita lupa berdoa. Kita lupa sama Tuhan, pergi ke gereja, saudara, kita lupa alamatnya. Padahal cuma satu kompleks, cuma satu dusun, satu desa. Tapi seolah-olah kita lupa. Karena kita diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Makanya selalu saya ingatkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Hati-hati dengan berkat. Karena berkat itu bisa saja menjerumuskan kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, siap-siap mengalami pergumulan sebagai ujian. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa hanya lip service? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja di balik persoalan, pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi saat ini, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah demi masalah? Yang pertama saudara, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan perlu menguji kita. Sungguh-sungguh tidak mengasihi Tuhan, atau hanya di ucapan mulut saja. Makanya Tuhan izinkan ada persoalan, ada pergumulan, ada tekanan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu ujian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara mengalami pergumulan yang berat, itu ujian Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang cinta Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, pergumulan, masalah demi masalah. Belum selesai masalah satu, datang masalah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus mengalami ujian-ujian yang luar biasa karena kita dipanggil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah melihat orang lagi tes untuk masuk ke PNS, ke TNI Polri, atau di tempat pekerjaan, mereka akan dipanggil. Setelah mereka dipanggil, mereka akan dites. Mereka layak. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kita dipanggil untuk diselamatkan. Kita dipanggil untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Makanya kita harus dites dulu. Kita layak gak? Kita sudah pantas tidak kita menerima berkat Tuhan ini? Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, makanya kita melewati ujian hidup yang berat. Karena yang nantinya akan lolos adalah mereka yang terpanggil. Amin. Haleluya. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil itu. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, pergumulan, masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya ini bukan orang sembarangan. Orang-orang pilihan.
Makanya orang-orang pilihan itu, ujiannya itu beda, saudara. Saudara perhatikan, dari sekian banyak prajurit, hanya sedikit yang dipilih untuk menjadi pasukan khusus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan dan mereka diuji, yang pada akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, yang tersisa hanya orang-orang pilihan. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Amin. Makanya saudara harus kuat dalam menghadapi semua persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Kita harus kuat sampai pada akhir, sampai pada garis finish. Kita tetap setia. Amin. Firman Tuhan berkata kan, banyak yang dipanggil tapi cuma sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang, semua orang di muka bumi ini dipanggil, tapi hanya sedikit yang merespon. Hanya sedikit yang tersaring, yang terpilih. Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Makanya saudara harus bertahan. Dalam setiap ujian itu memang sakit, memang berat, tapi saudara harus tetap bertahan sampai pada titik penghabisan. Saudara harus tetap setia dalam panggilan Tuhan itu, karena saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, kenapa sih kita sebagai orang percaya yang sudah setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, kenapa Tuhan masih izinkan ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada penderitaan, ada penganiayaan terjadi dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita belajar bahwa dalam setiap persoalan, pergumulan, penganiayaan dan lain sebagainya yang terjadi dalam hidup yang saudara alami saat ini, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Saudara, belum tentu apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau sudah baik di hadapan Tuhan, sudah pasti itu sangat teramat baik buat saudara dan saya. Haleluya. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah demi masalah? Karena yang pertama kita belajar, karena kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, makanya melalui ujian itu kita diuji sungguh-sungguh atau hanya main-main. Saya yakin dan percaya orang yang cinta Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh melalui ujian itu. Mereka tidak mundur, mereka terus gas karena mereka cinta Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, makanya kita diuji. Yang ketiga, karena kita orang-orang pilihan, pada akhirnya dari sekian banyak orang yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih, dan itu adalah saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami, bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam persoalan, dalam pergumulan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah, Yesus Kristus Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turut memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya,
diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.